Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairunisa Julia Anggraini dari kelas 11 Sains 5 ingin menjelaskan tentang materi lingkaran. Pertama ada pengertian lingkaran. Apa itu lingkaran? Secara sederhana, lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh kumpulan titik-titik yang memiliki jarak sama dari satu titik pusat. Titik tengah itu disebut pusat lingkaran, sedangkan jarak dari pusat ke titik manapun pada lingkaran disebut jari-jari, atau dalam matematika dikenal sebagai radius. Yang kedua, ada unsur-unsur pada lingkaran. Untuk memahami lingkaran lebih jauh, ada beberapa unsur penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pusat lingkaran. Pusat lingkaran adalah titik yang menjadi referensi seluruh titik pada keliling lingkaran. Tanpa pusat, kita tidak bisa menentukan jari-jari maupun lingkaran itu sendiri. Yang kedua, ada jari-jari atau radius. Jari-jari adalah jarak dari pusat ke tepi lingkaran. Jari-jari menjadi kunci dalam menentukan ukuran lingkaran. Karena besar kecilnya lingkaran sepenuhnya bergantung pada panjang jari-jari ini. Yang ketiga ada diameter. Diameter adalah garis yang melalui pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik pada tepi lingkaran. Panjang diameter selalu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi, jika jari-jari adalah R, maka diameter adalah 2R. Yang keempat, yaitu ada keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis yang membentuk lingkaran. Rumus keliling adalah K2 kali Pi kali R. Dengan Pi biasanya dibulatkan menjadi 3,14 atau 22/7. Yang kelima, ada luas lingkaran. Luas lingkaran menunjukkan seberapa besar daerah yang ditutupi dalam lingkaran. Rumusnya adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Yang keenam, yaitu busur, tali busur, juring, dan tembereng. Lingkaran juga memiliki bagian lain seperti busur, yaitu bagian lengkung lingkaran, tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, juring, yaitu daerah yang terbentuk oleh dua jari-jari dan busur, serta tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Bagian-bagian ini sering muncul dalam soal matematika dan banyak digunakan dalam aplikasi desain maupun teknik. Yang ketiga, lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita berpikir, lingkaran hanya ada di buku matematika. Tapi sebenarnya, bentuk ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ada ban kendaraan, jam dinding, koin, piring, gelas, logo berbagai merek, dan bahkan orbit planet pun juga mendekati bentuk lingkaran. Yang keempat, mengapa lingkaran itu penting? Lingkaran bukan hanya bentuk yang sering kita lihat, tetapi juga memiliki sifat-sifat yang unik. Misalnya, lingkaran adalah bentuk yang memiliki jarak terpendek antara pusat ke tepi, serta merupakan bentuk paling efisien dalam beberapa aspek fisika, seperti tekanan, gaya yang merata pada roda atau pipa. Selain itu, konsep lingkaran sangat penting dalam trigonometri, geometri, dan perhitungan sudut. Bahkan, seluruh fungsi trigonometri berasal dari hubungan antara sudut dan titik-titik pada lingkaran satuan. Jadi,
Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi yang terdiri dari titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Lingkaran memiliki beragam unsur penting seperti jari-jari, diameter, keliling, dan luas, serta bagian lain seperti busur, juring, dan tembereng. Bentuk ini tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh unsur-unsur penting dalam lingkaran. Berikut adalah contoh unsur-unsur penting yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada juring, contohnya yang berwarna orange. Yang kedua ada tembereng, contohnya yang berwarna ungu. Yang ketiga ada sudut OA, OB, dan OC, yaitu adalah jari-jari. Yang keempat ada sudut AB, yaitu diameter. Yang kelima ada sudut AB, BC, dan AC, yaitu adalah busur. Yang keenam yaitu ada sudut AC atau tali busur. Yang ketujuh yaitu sudut OD atau apotema. Berikut adalah contoh di dalam soal, yaitu ada soal nomor 1. Yang dicari adalah diameter. Pada gambar adalah diameternya yaitu yang A dan B, yang A, sudut A dan B. Yang kedua ada dicari besar sudut ABC. Di samping adalah cara mencarinya yaitu sudut ABC sama dengan 1/2 kali 160 derajat. Kita coret sama dengan 80 derajat. Jadi hasilnya adalah 80 derajat. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kan dicari sudut ABC. Jadi sudut AB yang ininya dimasukin ke sini. Jadi sini ini dikali, terus nanti 1/2 dikali 160. Habis itu bisa dicoret 2 sama 160-nya jadi 80. Jadi hasilnya adalah 80 derajat. Nah, yang ketiga yaitu diameter pada gambar ditunjukkan oleh diameternya yaitu C dan D ya. Karena ini diameternya yang lurus, kalau yang ini ada jari-jari, ini yang segitiga kayak pizza ini juring, yang ini ini tembereng, yang garis ini adalah apotema. Seperti ini ya teman-teman jawabannya. Silakan yang mau di screenshot. Selanjutnya kita akan ke soal berikutnya. Selanjutnya ada soal ini. Ini katanya yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang OA sama dengan 42 cm dan sudut AOB sama dengan 60 cm, tentukan A. panjang busur AB, B. panjang luas juring AOB, C. luas tembereng AB. Cara menjawabnya yaitu yang pertama, panjang busur AB. Panjang busur
busur AB sama dengan A per 360 derajat dikali 2 dikali Pi dikali R. Lalu kita masukkan sebentar. Pertama cara mencari panjang busur AB. Yang pertama kita tulis dulu panjang busur AB di kertas saja deh. Panjang busur AB, pertama cara mencari panjang busur AB yaitu kita tulis dulu panjang busur AB sama dengan A per 360 derajat dikali 2 dikali Pi dikali R. Sama dengan tadi kan kita sudah tahu ya, sudutnya itu adalah 60 derajat. Jadi kita masukin di alfanya yaitu 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 42. Kenapa 22 per 7? Karena 7-nya bisa dibagi dengan 42 dengan hasil yaitu 6. 360-nya bisa kita coret menjadi 1/6. 6 yang dari 6 yang dari bawah bisa kita coret dengan yang atas seperti ini. Yang di bawah sini dicoret dengan yang atas. Lalu kita masukkan, yaitu karena ini 1 jadi kita tidak usah menulis ulang ya. Kita tulis yaitu 2 kali 22. Hasilnya yaitu sama dengan 44 cm. Seperti ini ya. Yang kedua yaitu B. Yang B itu luas juring AOB sama dengan, rumusnya sama ya, cuman R-nya 2-nya kita hilangkan dan R-nya menjadi kuadrat. A per 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat sama dengan 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 42 dikali 42. 7 dan 42 nya kita coret menjadi 6. 360 nya 60 derajat per 360 sama dengan 1/6. 6 nya kita coret menjadi 22 dikali 42. Coba hasilnya yaitu 924 cm kubik. Gini ya teman-teman, caranya hampir mirip, hanya saja 2 yang di atas ini, yang di rumus atas, dihilangkan menjadi R kuadrat. Yang sini kan R1. Yang ketiga atau yang C yaitu luas tembereng AB. Luas tembereng
mencarinya yaitu kita buat dulu segitiga. Segitiga dengan sudutnya tadi 60 derajat. Ini A, O, B. Sudutnya 60 derajat. 60 derajat. Karena mereka segitiga sama sisi, jadinya sudut yang di sini, sudut yang BAO dan ABO itu adalah sama dengan 60 derajat juga. Atau bisa kalian cari dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Itu kan hasilnya sama dengan 120. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Jadi masing-masing sudut adalah 60 derajat. Seperti begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih. Maaf bila ada salah kata, kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi